Putin remehkan bombardir sanksi Barat. Anggap Rusia bakal makin kebal. Pemerintah Rusia menyatakan akan menghadapi krisis ekonomi baru menyusul sederet sanksi ekonomi dari Amerika Serikat dan para sekutunya dari negara-negara barat. Putin juga mengancam akan melakukan pembalasan terhadap sanksi ekonomi yang dijatuhkan. Pembalasan akan dilakukan dari mulai larangan ekspor produk-produk strategis hingga rencana mengambil alih aset perusahaan-perusahaan yang meninggalkan negaranya. Putin meyakini negaranya lama-kelamaan akan kebal terhadap berbagai sanksi ekonomi. Sebaliknya, kebijakan AS dan para sekutunya justru akan merugikan ekonomi mereka sendiri. Putin mengakui harga-harga kebutuhan pangan dan energi di Rusia memang mengalami kenaikan. Namun secara bertahap, Kremlin akan menyelesaikan masalah tersebut dan akan membuat negaranya semakin kuat di masa mendatang. Sanksi ini akan dikenakan dalam hal apapun. Ada beberapa pertanyaan terkait masalah dan kesulitan yang terjadi saat ini. Tetapi di masa lalu kami telah mengatasinya dan kami akan mengatasinya sekarang, kata Putin dikutip dari Al Jazeera Senin 14 Maret. Terlebih menurut Putin, Rusia selama puluhan tahun kerap jadi sasaran embargo ekonomi dari AS dan para sekutunya. Namun kenyataannya ekonomi Rusia malah semakin kuat. Pada akhirnya ini semua sanksi ekonomi akan mengarah pada peningkatan kemerdekaan, swasembada dan kedaulatan kami, tegas Putin. Penyerbuan ke Ukraina yang disebut Putin sebagai operasi militer khusus dianggap sebagai opsi yang terpaksa harus diambil Moskow. Putin menganggap ancaman kedaulatan Rusia tak sebanding dengan kerugian ekonomi jangka pendek akibat sanksi ekonomi barat. Putin mengungkapkan sekalipun negaranya sudah menerima berbagai sanksi ekonomi bertubi dari Barat dan sejumlah perusahaan, Rusia akan tetap memasok sepertiga kebutuhan gas ke Eropa sesuai kewajiban kontrak pembelian. Ia menegaskan rakyat Rusia akan semakin kuat karena terbiasa dengan berbagai sanksi ekonomi. Pengalaman Rusia dalam menghadapi embargo adalah buktinya. Harga minyak melonjak di AS, dikutip dari CNN, para pemilik kendaraan di Amerika Serikat mengeluh kini harus membayar bensin lebih mahal dari sebelumnya. Harga untuk 1 galon bensin melonjak hingga $4,17 AS atau 59.580 kurs 14.280. 1 galon bensin di Amerika Serikat setara dengan 3,78 liter. Harga bensin ini memecahkan rekor tertinggi di Juli 2008 saat segalon bensin dibanderol $4,11 AS. Saat Rusia mulai menyerbu Ukraina, harga minyak maupun gas sudah naik sangat signifikan dalam waktu yang relatif kilat. Harga minyak di AS juga diperparah dengan rusaknya beberapa kilang usai diterjang badai Katrina. Kepala Analis Energi Global, Tom Kloza, mengungkapkan harga bensin dan gas di AS dipastikan akan terus mengalami lonjakan dalam 2 pekan terakhir. Harga bensin naik sekitar 55 sen, lalu kembali naik 63 sen per galonnya. Sebagaimana diketahui, meski minyak impor asal Rusia relatif sedikit, yakni hanya 2% dari total impor BBM AS. Namun Rusia adalah salah satu produsen besar minyak global. Dengan kata lain, Rusia bisa menyeret harga minyak dunia ikut naik, dampaknya pun bisa merembet ke banyak negara. Belum lagi Rusia juga masuk gas alam sangat besar ke Eropa yang tentunya juga bakal berpengaruh ke harga minyak. Sehingga tanpa kebijakan embargo Biden, sekalipun dengan keputusan Putin menyerang Ukraina sudah membuat harga minyak di AS meroket karena mengikuti harga minyak global. Menurut Kloza, jika AS dan sekutunya semakin menekan Rusia dengan sanksi ekonomi, Putin bisa saja semakin nekat untuk menghentikan pengiriman minyak dan gasnya ke Eropa sebagai bentuk pembalasan. Jika ini terjadi, kekhawatiran kenaikan harga bahan bakar fosil bakal bertahan lebih lama, jelas Kloza. Untuk mengantisipasi balasan dari Putin, Amerika Serikat sudah ancang-ancang mencari negara produsen minyak lainnya. Negara yang diincar adalah Iran, Arab Saudi, dan Venezuela. Masalah dengan Iran dan Venezuela, Amerika Serikat dalam ini memiliki hubungan kurang akur. AS telah lama memiliki hubungan yang rumit dengan kedua negara tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, kedua negara tersebut telah dituduh melakukan segala hal, mulai dari kecurangan pemilu hingga kekejaman hak asasi manusia. Khusus Iran, AS juga kemudian menuduh negara itu untuk membangkang senjata nuklir. Sementara dengan Arab Saudi, meski berstatus sebagai sekutu lama, Presiden Joe Biden sempat menyebut Arab Saudi sebagai pria karena perannya dalam pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi. Bahkan Biden sempat merilis laporan intelijen Amerika Serikat yang mencurigai keterlibatan putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman. Uni Eropa bersatu luncurkan sanksi baru ke Rusia dan perbanyak pasok senjata ke Ukraina.
Setelah Presiden Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi massa dalam perang, para menteri luar negeri Uni Eropa semakin yakin untuk menambah sanksi baru bagi Rusia dan mendukung kemenangan Ukraina. Kehadiran 27 Menlu UE dalam sidang umum PBB di New York pada Rabu 21 September menghasilkan kesepakatan untuk mempersiapkan sanksi baru guna menekan Moskow dan meningkatkan lagi pengiriman senjata ke Kiev. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell mengatakan bahwa Putin tidak segan menghancurkan Ukraina. Itu terlihat dari bagaimana ambisi Kremlin menggunakan PLTN Zaporizhzhia sebagai ancaman. Borrell mengungkapkan jika rencana sanksi tambahan disepakati oleh para menteri setelah mereka diberi pengarahan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. Untuk dukungan tambahan bagi Ukraina, Borrell menolak memberikan rincian lebih lanjut tentang jenis dan banyaknya dukungan militer yang akan diberikan. Tetapi ia yakin jika langkah baru tersebut akan membawa perubahan yang signifikan. Persiapan sanksi dan dukungan tambahan lebih lanjut akan dibahas oleh para menteri Uni Eropa dalam pertemuan formal berikutnya pada pertengahan Oktober mendatang untuk meresmikan jenis sanksi dan dukungan terbaru bagi dua negara yang terlibat perang. Uni Eropa siapkan sanksi baru ke Rusia. Para menteri luar negeri Uni Eropa pada Rabu 21 September 2022 sepakat menjatuhkan sanksi baru ke Rusia, organisasi terbesar di benua biru tersebut. Juga setuju untuk menambah pengiriman senjata ke Kiev setelah Presiden Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi militer parsial untuk perang Ukraina. Sebanyak 27 menteri luar negeri Uni Eropa saat ini sedang berada di New York untuk menghadiri pertemuan tahunan para pemimpin dunia di PBB. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell mengatakan pengumuman Putin soal mobilisasi militer menunjukkan kepanikan dan keputusasaan. Setelah diberi pengarahan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba, para Menteri Luar Negeri Uni Eropa setuju untuk menugaskan tim mereka menyiapkan paket sanksi ke-8. Borrell mengatakan paket yang akan datang mengincar sektor-sektor ekonomi Rusia yang lebih relevan dan entitas lain Moskow yang bertanggung jawab atas agresi itu.